Pukul 2 siang, Rena termenung di dalam kamar, enggan untuk keluar dari sana. Ia menghembuskan nafas pelan saat melihat layar ponselnya, di mana omnya belum membalas pesannya sejak tadi pagi. Biasanya Gilang akan mengucapkan selamat pagi padanya, tapi sampai sekarang pria itu bahkan tak membalas pesannya. Kenapa Om Gilang gak balas pesan aku ya? Apa dia benar-benar tidak datang? Padahal kan dia sudah janji, ucap Rena. Lalu seketika raut wajahnya berubah semakin murung. Tok tok tok. Rena, kamu beneran gak mau keluar dari kamar? Teriak Renu dari luar pintu kamar Rena setelah mengetuk 3 kali. Tidak, jawab Rena singkat. Renu menghela nafas kasar dan membuka pintu kamar Rena. Di bawah ada orang yang lagi nungguin kamu. Beneran gak mau turun? Tanya Renu, mendapat tatapan malas dari adiknya. Kakak, kan aku udah bilang gak mau turun, ucap Rena, setengah merengek. Ya udah, aku kasih tahu ke Om Gilang kalau kamu gak mau. Renu menghentikan ucapannya saat Rena dengan cepat berlari melewatinya keluar dari kamar. Dasar, giliran dengar nama Om Gilang langsung keluar dari kamar kayak lagi kena bencana, ucap Renu datar, lalu berjalan dengan malas keluar dari kamar adiknya. Rena terus berlari menuruni anak tangga. Mendengar kata-kata kakaknya tadi bahwa yang ingin menemuinya adalah Om Gilang, membuat ia bersemangat. Rena tiba di lantai dasar dan tersenyum saat melihat pria dewasa yang duduk di sofa ruang tamu bersama dengan kedua orang tuanya. Om Gilang, teriak Rena, lalu berlari mendekat ke arah Gilang. Revan dan Hana terkejut melihat hal itu, sedang Gilang tersenyum meski sempat kaget tadi. Aku kangen banget sama Om, ucap Rena, memeluk Gilang dari samping dengan sangat erat. Gilang tersenyum lalu membalas pelukan Rena. Masa sih? Yang benar, goda Gilang, membuat gadis itu mendongak dan menatapnya. Ih, serius tahu? Masa bohong? Kan bohong itu dosa, ucap Rena, melupakan jika kedua orang tuanya ada di sana. Revan berdehem, menyadarkan putrinya. Rena menoleh perlahan dan melepaskan pelukannya pada Gilang, sedang Hana hanya tersenyum melihat hal itu. Giliran Om Gilang yang datang, keluar dari kamarnya kayak lagi ada bencana alam, ucap Renu, berjalan mendekat ke arah sofa tunggal di ruang tamu itu. Rena hanya memanyunkan bibirnya mendengar ucapan kakaknya itu, sedang Renu seakan ingin memasukkan kembali adiknya ke dalam kandungan ibunya. Oh ya, kalian tidak ke sekolah? Tanya Gilang, menatap bergantian kedua keponakannya itu. Udah tadi, cepat pulang karena guru gak ada, jawab Rena. Gilang menganggukkan kepala mengerti, lalu menatap Rena yang juga menatapnya penuh harap. Ada apa? Tanya Gilang. Mau jalan-jalan, ucap Rena, mengedipkan matanya dan bertingkah imut. Seketika Renu merinding melihat hal itu, lalu menatap kedua orang tuanya yang menahan senyum mereka. Renu jadi penasaran, apa pendapat mereka jika mengetahui Rena menyukai Gilang, dan juga bagaimana reaksi Gilang nantinya. Renu menunduk, tiba-tiba perasaannya tidak enak. Ia mendongak, menatap Rena dan Gilang. Ya udah, Om, aku mau ajak Rena jalan-jalan, gak apa-apa kan? Tanya Gilang, menatap kakak sepupu yang selalu ia panggil Om itu. Tidak apa-apa, kan dia jalan-jalan dengan kamu, bukan dengan orang lain. Jadi tidak masalah, ucap Revan, membuat senyum Rena semakin lebar di bibirnya. Rena, kamu mau ganti baju dulu atau kita berangkat sekarang aja? Tanya Gilang. Dengan antusias Rena bangkit dari duduknya dan berlari menaiki tangga untuk ke kamarnya. Beberapa menit kemudian, Rena menuruni anak tangga dengan pakaian rapi, celana jeans yang dipadukan dengan jaket denim dan kaos berwarna hitam sebagai dalemannya. Ayo Om, ajak Rena, lalu menarik tangan Gilang keluar dari rumah. Revan dan Hana terdiam melihat hal itu, sedang Renu mengerutkan keningnya. Ia merasa familiar dengan kaos yang digunakan oleh adiknya itu. Rena menghentikan langkahnya tepat di ambang pintu, membuat Gilang ikut menghentikan langkah kakinya. Renu menoleh ke dalam lalu berteriak cukup keras. Kak, pinjem kaosnya ya, teriak Rena.
lalu kembali menarik tangan Gilang yang terlihat terkejut mendengar perkataan Rena. Sedang di ruang tamu, Renu terdiam mendengar ucapan adiknya. "Rena," teriak Renu kesal. Adiknya itu selalu saja mengambil kaos miliknya. Padahal saat diajak ke mall membeli pakaian, Rena juga membeli kaos. Tapi kenapa ia merasa nyaman memakai kaos milik kakaknya daripada miliknya? Hingga hampir semua kaos milik Renu beralih ke lemari pakaian Rena. Ia bisa saja mengambil kaos milik Rena dan memakainya. Tapi sayangnya, semua kaos milik adiknya itu tidak sama seperti miliknya yang polos. "Ah, punya adik kok gini amat ya Allah," batin Renu berteriak histeris. Di sisi lain, Rena terus tertawa dalam perjalanan ke tempat yang ia inginkan. Gilang yang mendengar hal itu hanya mampu menggelengkan kepalanya. "Kita ke kafe dulu atau mall?" tanya Gilang menghentikan tawa Rena. "Kafe om," jawab Rena antusias. "Oke, kita ke kafe," ucap Gilang lalu menambah kecepatan mobilnya. Beberapa menit kemudian, mobil Gilang berhenti tepat di depan salah satu kafe di Jakarta Selatan, cukup dekat dengan taman kota. Rena keluar dari mobil dengan antusias dan berjalan cepat memasuki kafe itu. Gilang hanya tersenyum melihat tingkah Rena seperti ini membuat ia senang. Gilang segera mengikuti langkah Rena memasuki kafe itu. Gilang terkejut saat Rena tiba-tiba menarik tangannya mendekat ke arah meja yang berada di pojokan. Gilang mendudukkan diri di kursi di hadapan Rena, dan gadis itu terlihat begitu antusias memilih sesuatu di buku menu yang ada di meja. Rena memanggil salah satu pelayan di kafe itu, lalu menyebutkan semua yang ia inginkan. Sang pelayan wanita itu pergi dari sana. Setelah mendengar semua pesanan Rena, Rena terlihat menunggu dengan tidak sabaran, dan tiba-tiba gugup saat melihat Gilang yang terus menatapnya. Om, kenapa liatin Rena terus sih? Ada yang salah ya?" tanya Rena, lalu mulai melihat penampilannya. Gilang terkekeh melihat hal itu, lalu mengulurkan tangannya mengusap pucuk kepala Rena. "Tidak apa-apa, hanya saja kamu terlihat semakin dewasa dan cantik," ucap Gilang. Rena menunduk, berusaha untuk menyembunyikan semburat merah di pipinya. "Aku pikir Rena kecilku tidak bisa berdandan. Ternyata bisa ya. Bahkan terlihat semakin cantik. Pasti banyak pria yang menyukai Rena kecilku ini. Atau mungkin sudah punya pacar?" tanya Gilang, lalu menoleh pada pelayan yang meletakkan pesanan mereka di atas meja. Setelah meletakkan pesanan, pelayan itu berbalik dan pergi dari sana untuk melayani para pelanggan lainnya. "Aku tidak punya pacar," ucap Rena, menatap Gilang dengan pipi yang merona. Gilang terdiam melihat tatapan Rena padanya, tatapan yang tidak seperti biasanya. Ataukah ia baru menyadari jika tatapan keponakannya berbeda dari yang dulu? Gilang menghilangkan semua kemungkinan yang ada di pikirannya, lalu tersenyum lagi pada Rena. Iya, Om percaya. Nanti kalau sudah punya pacar, beritahu pada Om ya, biar Om lihat seperti apa pilihanmu. Apakah bisa menjagamu ataukah tidak?" ucap Gilang, lalu menyuapkan kue rasa coklat dengan buah ceri sebagai hiasannya ke mulut. Seketika Rena terdiam mendengar ucapan Omnya. Lidahnya terasa keluh untuk berbicara, seolah tahu jika ucapannya mungkin akan berdampak buruk nantinya. Rena menyentuh dadanya, menatap Gilang yang tengah menikmati kue coklat itu. Rena tersentak saat tiba-tiba Gilang menyodorkan sendok tepat di depan mulutnya, berniat untuk menyuapi Rena. Rena memakan suapan itu, lalu tersenyum pada Gilang. Ia harus menyingkirkan rasa takutnya dan menikmatinya waktu bersama dengan omnya. Tidak terasa, sudah 30 menit mereka berada di kafe itu. Pesanan mereka pun sudah habis dan saatnya untuk pulang. "Mau kemana?" tanya Gilang saat melihat Rena berjalan ke arah lain, bukan ke mobilnya. Ajak Rena dengan senyum manis di bibirnya. Gilang berjalan mengikuti langkah Rena ke arah taman yang tidak jauh dari sana. Terlihat begitu banyak pasangan yang tengah kencan di sana. Rena mendudukkan diri di bangku taman, diikuti oleh Gilang yang duduk di sampingnya. "Wah, kondisi taman sangat ramai ya," ucap Gilang, menatap sekelilingnya. Rena diam dan terdiam saat melihat seorang wanita yang berdiri tidak jauh darinya, bersama dengan seorang pria. Rena terus menatap wanita itu, wanita yang tengah berusaha untuk mengutarakan isi hatinya pada pria di hadapannya. Rena menoleh ke arah Gilang yang duduk di sampingnya.
menatap pria yang kini terlihat fokus pada ponselnya, membalas beberapa pesan penting dari sekretarisnya di Singapura. Rena kembali menoleh ke arah wanita itu, yang kini terlihat berbicara pada pria itu tentang perasaannya. Tiba-tiba ia teringat akan ucapan kakaknya. Jika kamu menyukainya, maka persiapkan dirimu untuk konsekuensinya. Kata itu terus terngiang di kepalanya. Rena memejamkan mata lalu menghembuskan nafas pelan, dan terus melakukan itu berulang-ulang hingga merasa sudah tenang. Rena menarik nafas dalam-dalam, lalu mengubah posisinya hingga berhadapan dengan Gilang yang masih fokus pada ponselnya. Aku menyukai Om, ucap Rena dengan kepala menunduk dan mata yang terpejam. Gilang terdiam saat mendengar ungkapan itu. Ia mendongak lalu menoleh pada Rena yang terdiam sambil menunduk di sampingnya. Rena membuka matanya perlahan saat tak mendengar suara Gilang. Ia mendongak dan terkejut melihat ekspresi wajah Gilang yang begitu aneh. Ada keterkejutan bercampur bingung dan tidak percaya. Rena menelan salivanya saat melihat Gilang menyipitkan mata menatapnya. "Kamu mengatakan apa, Rena?" tanya Gilang. Kini nada suaranya terdengar berbeda dari sebelumnya. Tiba-tiba langit berubah mendung, membuat semua orang yang ada di taman itu bergegas pergi dari sana, karena sepertinya sebentar lagi akan turun hujan. Rena menarik nafas panjang. Ia harus berani. Tidak ada yang perlu ia takutkan. "Aku menyukai Om," ucap Rena, mengulang ucapannya dengan berani menatap wajah Gilang. Raut wajah Gilang semakin terlihat tidak bersahabat. Lalu tiba-tiba Gilang menghembuskan nafas pelan. "Kamu ini ada-ada saja bercandanya," ucap Gilang, lalu menggelengkan kepala tidak percaya. Bisa-bisanya Rena bercanda seperti itu padanya. Gilang mendongak, menatap langit yang mendung lalu kemudian bangkit dari duduknya. "Apa aku terlihat tengah bercanda, Om?" tanya Rena tiba-tiba, menatap Gilang yang kini berdiri di hadapannya. Gilang menunduk menatap wajah Rena. Tak ada kebohongan ataupun raut wajah tengah membual di sana. "Rena, jangan." "Kenapa? Apa aku salah jika menyukai Om?" ucap Rena, memotong ucapan Gilang. Gilang semakin terdiam mendengar hal itu, lalu kembali menyipitkan matanya menatap Rena. Rena bangkit dari duduknya, berdiri tepat di hadapan Gilang yang masih terdiam dengan raut wajah dinginnya. "Aku tidak bercanda, Om. Aku benar-benar menyukai." "Hentikan," ucap Gilang dingin, membuat suara Rena seakan tak ingin keluar dari bibirnya. "Katakan kalau yang kamu bilang tadi adalah kebohongan," ucap Gilang, lebih tepatnya perintah. Bibir Rena bergetar mendengar hal itu. Apa salahnya? Apa salahnya jika ia menyukai Omnya? Apa salahnya jika ia mengutarakan perasaannya? Apa salahnya jika ia berharap agar Omnya membalas perasaannya? Rena menggenggam erat ujung jaket denim yang ia kenakan, lalu menatap Gilang dengan air mata yang menggenang di pelupuk matanya. "Tidak, aku tidak sedang berbohong atau bercanda. Aku serius. Aku menyukai Om. Aku tidak tahu kapan dan di mana atau bagaimana. Aku sungguh mencintai Om," ucap Rena dengan berani, meluapkan semua yang ingin ia katakan dari beberapa bulan yang lalu. "Sebaiknya kita pulang sekarang. Aku akan mengantarmu pulang," ucap Gilang lalu berbalik dan melangkah menjauh dari Rena. "Kenapa? Kenapa Om tidak menjawabnya?" tanya Rena, setengah berteriak. Gilang menghentikan langkahnya, lalu menoleh pada Rena yang masih setia berdiri di tempatnya. "Kenapa? Apa salahnya? Aku tulus menyukai Om, bukan sebagai keponakan pada Omnya, tapi sebagai wanita pada seorang pria," teriak Rena. Perlahan-lahan setetes air mata jatuh membasahi pipinya. Gilang diam. Ia mendongak saat merasakan setetes air mengenai hidungnya. Hujan mulai turun membasahi mereka. Dari rintik berubah semakin deras. "Aku tidak bisa, dan tidak akan bisa,"
ucap Gilang, menatap data Rena di bawah guyuran hujan. Rena menundukkan kepalanya, mengepalkan kedua tangannya dengan air mata yang terus membasahi pipi. Sesak dan sakit ia rasakan bersamaan. "Kenapa? Kenapa, Om?" teriak Rena sekujur tubuhnya telah basah oleh air hujan. "Hentikan, Rena. Aku akan segera mengantarmu pulang," ucap Gilang. "Aku tidak akan pergi. Jika kamu ingin pergi, maka pergi saja," ucap Rena, membuat Gilang tersentak lantaran Rena tak memanggil Om. "Terserah kamu saja," ucap Gilang lalu berbalik untuk pergi dari sana. Rena mengepalkan tangannya, mencoba menahan isak tangisnya menatap Gilang yang semakin berjalan menjauh darinya tanpa berbalik sedikit pun. "Aku cinta sama Om. Aku sayang sama Om. Dan aku tahu kalau rasa ini tidak pernah salah," teriak Rena menggema di taman itu. Meski hujan semakin deras membasahi tubuhnya, tidak membuat ia gentar untuk mengucapkan kata-kata itu, walaupun Gilang terus menjauh darinya. Gilang menghentikan langkahnya. Mengepalkan kedua tangannya kuat terasa sesak tiba-tiba menghantam dadanya. Lalu kembali melangkah menjauh dari sana, tanpa menoleh sedikit pun pada Rena. Rena terduduk seketika. Ia menangis sejadi-jadinya meluapkan semua rasa sakit di hatinya. Rena terus bertanya pada dirinya sendiri, kenapa? Kenapa ia harus menyukai omnya sendiri? Harusnya ia mendengarkan ucapan kakaknya. Tapi ia juga tidak bisa. Ketika ada pria yang mendekatinya, ia tidak menganggap pria itu lebih dari seorang teman saja. "Ah, aku benci pada diriku sendiri. Kenapa? Kenapa aku harus mengalami ini?" ucap Rena di sela-sela tangisnya. Rena terdiam saat tiba-tiba melihat sepasang kaki berdiri di hadapannya. Ia mendongak menatap orang itu dan kembali menangis. Gilang masuk ke mobilnya dalam keadaan basah kuyup. Ia terdiam di dalam mobil mengingat kata-kata Rena. Gilang memukul setir mobilnya, membenturkan kepalanya dengan keras pada setir mobilnya. Kenapa harus seperti ini? Ia hanya ingin menjaga dan menyayangi Rena. Tidak ingin perasaan lain ada di hati keponakannya itu. "Kenapa ya Allah? Kenapa?" ucap Gilang, lalu mengacak rambutnya frustasi. Gilang menoleh keluar jendela mobilnya, lalu kembali membuka pintu dan berlari ke arah taman dengan perasaan tak menentu. Gilang terus berlari di bawah guyuran hujan, mendekat ke tempat Rena berada tadi. Gilang menghentikan langkahnya saat tiba di sana, dan tak mendapati Rena. Tiba-tiba Gilang bersimpuh dan tanpa sadar meneteskan air mata yang menyatu dengan air hujan. "Ah!" teriak Gilang penuh penyesalan. 10 menit yang lalu, Reno tengah bermain game di kamarnya. Begitu asyik hingga terkejut saat mendengar bunyi guntur yang menggema di langit. Reno menoleh pada jendela kamarnya, lalu bangkit dan berjalan mendekat ke balkon kamarnya. Reno menatap langit yang begitu gelap, tanda akan turun hujan yang begitu deras. Tiba-tiba Reno teringat akan Rena yang pergi dengan Gilang. Entah mengapa perasaannya tidak enak. Reno berbalik masuk ke kamarnya, meraih jaket miliknya lalu berjalan keluar dari kamarnya dengan terburu-buru. Reno menuruni tangga dengan tergesa-gesa, berjalan melewati ruang tamu tanpa menyapa kedua orang tuanya. "Reno, kamu mau kemana?" tanya Hana, mengalihkan perhatiannya dari dokumen di tangannya. Ia tengah membantu suaminya mengerjakan pekerjaan kantor. Revan yang begitu fokus ke laptop menoleh ke arah Reno saat mendengar suara istrinya. "Mau keluar sebentar, Mom? Aku pergi dulu, Dad. Mom." Pamit Reno lalu kembali melangkahkan kakinya keluar dari rumah. Revan dan Hana bertukar pandang mendengar hal itu, lalu kembali fokus pada pekerjaan mereka. Tidak ada alasan melarang Reno untuk bepergian, karena mereka tahu jika putra mereka tidak akan melakukan hal yang tidak-tidak di luar sana. Reno naik ke motor besar berwarna hitamnya, lalu memutar kunci dan menyalakan mesin motornya. Kemudian melaju meninggalkan pekarangan rumah. Reno semakin menambah laju motornya. Saat ini dadanya terasa sesak tanpa sebab. Tiba-tiba Reno menghentikan motornya di tepi jalan saat melihat mobil Gilang yang terparkir di depan kafe.
Ia menatap ke kanan dan ke kiri untuk mencari keberadaan adiknya. Hingga ia samar-samar mendengar suara seseorang dari taman. Reno melajukan motornya mendekat ke arah taman, cukup jauh dari mobil Gilang yang terparkir di depan kafe. Reno turun dari motornya dan berjalan mendekat ke arah sumber suara. Reno menghentikan langkahnya tepat di bawah pohon. Terdiam menatap Rena yang berdiri tidak jauh darinya. Reno mengepalkan tangannya. Ia tak peduli jika air hujan membasahi bajunya saat ini. Tangan Reno semakin terkepal kuat melihat adiknya yang berteriak di taman itu. Hal yang tidak dia inginkan benar-benar terjadi. Reno melangkah mendekat ke arah Rena saat Gilang menjauh darinya. Perlahan Rena mendongak menatapnya dan kembali menangis. "Maafkan aku," ucap Reno, bersimpuh di hadapan Rena lalu memeluk erat tubuh adiknya. "Kita pulang," bisik Reno pelan, lalu memapa tubuh Rena untuk bangun dari duduknya dan pergi dari tempat itu. Reno menghentikan motornya di garasi rumah, lalu segera turun dan memapah tubuh adiknya yang mulai kedinginan. Reno dan Rena masuk ke dalam rumah dalam keadaan basah kuyup, dengan jaket Reno yang berada di tubuh Rena. Hana bangkit dari duduknya saat melihat kedua anaknya masuk ke rumah. Dengan cepat, ia berlari untuk mengambil handuk untuk putra dan putrinya. "Kalian baik-baik saja?" tanya Revan, meninggalkan laptopnya dan menghampiri Reno dan Rena. Hana datang sembari berlari, lalu memberikan handuk pada Reno dan memakaikan handuk di tubuh putrinya. "Mas, bisa bikin teh hangat tidak?" ucap Hana dan dengan cepat Revan berlari ke dapur untuk membuat teh hangat. Reno dan Hana memapa tubuh Rena menaiki anak tangga ke lantai 2. Setibanya di depan kamar Reno melepaskan kedua bahu adiknya dan membiarkan sang ibu yang menemani adiknya. Reno bergegas mendekat ke arah kamarnya lalu masuk untuk mandi air hangat. Di kepalanya masih terus berputar kejadian yang ia lihat di taman tadi. Marah dan kesal bercampur menjadi satu. Jika saja Gilang bukan omnya, mungkin sudah dari tadi ia memukul Gilang. "Ah, sial," ucap kesal Gilang memukul keras tembok kamar mandinya. Beberapa menit kemudian, Rena sudah selesai mandi dan memakai baju tidurnya dan kini duduk di tepi tempat tidur dengan sang ibu yang mengeringkan rambutnya. "Kamu baik-baik saja, sayang?" tanya Hana, khawatir melihat Rena yang diam sedari tadi. Rena mendongak, menatap Hana yang menatapnya dengan begitu khawatir. Rena tersenyum kecil, mencoba meyakinkan ibunya jika dirinya baik-baik saja. "Jika ada masalah, cerita pada Mami," ucap Hana, tersentak saat mendengar suara isak tangis seseorang. Hana menunduk menatap Rena yang kini menangis di hadapannya. "Rena, kamu baik-baik saja, Nak? Ada apa? Cerita pada Mami," ucap Hana memeluk erat putrinya sambil berdiri. Tangis Rena pecah, membuat baju sang ibu di bagian perut menjadi basah. Revan yang baru saja membuka pintu terkejut melihat pemandangan di hadapannya, lalu segera masuk menghampiri istri dan anaknya. "Ada apa?" tanya Revan pada Hana. Hana menggeleng tidak tahu, lalu mengusap pelan rambut putrinya yang masih menangis di pelukannya. Revan menyimpan gelas teh hangat yang ia buat di atas meja samping tempat tidur, lalu duduk di samping Rena. "Ada apa, Rena? Katakan sayang, ada apa?" tanya Revan, begitu khawatir dengan kondisi putrinya itu. Revan dan Hana bertukar pandang saat Rena tak menjawab pertanyaan mereka, malah semakin menangis keras di pelukan ibunya. Revan menoleh ke arah pintu, melihat putranya yang terdiam tanpa berniat untuk masuk. "Reno, teh hangat milikmu ada di meja di ruang tamu. Maaf, Dedi tidak membawanya ke kamarmu," ucap Revan lalu kembali fokus pada Rena. "Iya, Dad," ucap Reno lalu melangkah mendekat ke arah tangga untuk turun ke lantai dasar. 3 menit kemudian, Reno duduk di sofa sendirian, sesekali meminum teh hangat buatan ayahnya. Pikirannya terus melayang pada omnya.
dan juga adiknya. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Gilang, ataukah ada rahasia lain yang tidak dia ketahui. Reno menoleh ke arah tangga, menatap sang ayah yang baru saja menginjakkan kakinya di lantai dasar. Revan berjalan mendekat ke arah Reno, lalu duduk di samping putranya itu. "Bagaimana perasaanmu? Sudah lebih baik?" tanya Revan, yang hanya dibalas anggukan kepala oleh Reno. "Sebenarnya, apa yang terjadi? Kenapa Rena bisa pulang denganmu? Lalu kenapa dia menangis seperti itu? Bukankah tadi Rena pergi dengan Gilang?" tanya Revan beruntun, menatap Reno yang terlihat gelisah. Reno menelan salivanya dengan susah payah, menghembuskan nafas pelan, lalu menatap sang ayah. "Tadi Om Gilang menelponku untuk menjemput Rena di kafe dekat taman kota, karena dia ada urusan mendadak dan harus pulang cepat. Makanya tadi aku buru-buru keluar dengan motor, agar bisa menjemput Rena dengan cepat sebelum hujan. Tapi saat aku tiba di kafe, aku tidak menemukan Rena di sana. Padahal hujan sudah turun sangat deras. Lalu aku mencari Rena di taman dan menemukannya sudah dalam keadaan seperti itu," ucap Reno. Kebohongan besar yang pertama kali ia ucapkan pada ayahnya. Revan terdiam, menatap Reno yang menunduk dengan gigi yang bergesekan di dalam, seolah tengah menahan amarahnya. Revan menghela nafas panjang, menepuk pelan punggung putranya itu. "Dedi akan percaya pada kebohonganmu kali ini, Reno. Karena Dedi tahu, kalau kamu menyembunyikan hal itu karena sebuah alasan. Sampai tiba saatnya nanti, kamu pasti akan menceritakannya sendiri pada Dedi," batin Revan. Ia tahu kalau Reno berbohong padanya, tapi dia juga tidak bisa memaksa putranya untuk jujur saat ini, karena hal itu pasti memiliki alasan. Pukul 7 malam, Reno diam di ruang tamu, hanya diam tanpa mengeluarkan suara. "Reno," panggil Revan yang kini berjalan mendekat ke arah Reno. Reno menoleh ke arah ayahnya itu, lalu menegangkan badannya yang tadinya bersandar pada sofa. "Bisa bangunkan Reno untuk makan malam," ucap Revan, tepat berdiri di hadapan Reno. "Baik, Dad," ucap Reno lalu bangkit dari duduknya dan balik ke lantai 2. Reno melangkahkan kakinya mendekat ke arah pintu kamar adiknya. Ia menghentikan langkahnya tepat di depan pintu kamar Rena lalu mengetuk pelan pintu itu. "Rena, bangun, waktunya makan malam," ucap Reno setengah berteriak pada Rena yang ada di dalam kamar. Reno mengerutkan keningnya saat tak mendapati jawaban dari dalam kamar. Reno memutar kunuk pintu lalu membuka lebar pintu kamar itu. Reno berjalan pelan mendekat ke arah tempat tidur, di mana Rena tengah terlelap saat ini. Reno membungkukkan setengah badannya, berniat menepuk pelan pipi adiknya itu. Reno terdiam saat telapak tangannya menyentuh pipi Rena. "Demam," ucap Reno, lalu berlari keluar dari kamar Rena. Reno berlari menuruni anak tangga menuju dapur, di mana kini kedua orang tuanya tengah duduk menanti kedatangannya dan adiknya. "Reno, ada apa?" tanya Hana, yang heran melihat ekspresi wajah putranya. "Rena demam, Mam," ucap Reno, membuat kedua orang tuanya bangkit dari duduk mereka. 5 menit kemudian, Hana duduk di tepi tempat tidur, mengompres kening Rena yang mulai terlihat lebih baik dari sebelumnya. Revan dan Reno setia berdiri di samping tempat tidur Rena, menatap penuh kecemasan pada Rena. "Kalian pergilah makan, aku yang akan menjaga Rena di sini," ucap Hana pada kedua pria di sampingnya itu. "Aku tidak lapar, Mam," ucap Reno, menatap adiknya. "Kalau begitu, bisa masukkan makanan itu ke lemari pendingin. Nanti kalau kalian ingin makan, bisa tinggal dipanaskan saja," ucap Hana, dan Reno pun berbalik keluar dari kamar. Hana terdiam, mengulurkan tangannya mengusap rambut putrinya yang panjang itu. "Apa yang terjadi? Apa Reno tak memberitahukan sesuatu pada Mas?" tanya Hana, mendongak menatap suaminya. Revan menggelengkan kepalanya, membuat Hana menundukkan kepala lalu mengusap air mata di sudut matanya. "Kalau dia sudah siap untuk menceritakannya, pasti dia akan cerita pada kita," ucap Revan, memeluk istrinya dengan erat. 5 menit kemudian, Reno kembali dari dapur,
berjalan masuk kembali ke kamar adiknya, menatap kedua orang tuanya yang juga menatapnya. "Pergilah tidur, Reno. Sudah malam. Besok kamu masih harus ke sekolah untuk persiapan ujian," ucap Hana, menasehati putranya. "Baik," ucap Reno patuh lalu kembali berbalik keluar dari kamar untuk ke kamarnya. Pukul 12 malam. Reno terbangun dari tidurnya, melirik sekilas ke arah jam yang ada di atas meja samping tempat tidurnya. Reno menyibakkan selimutnya, lalu berjalan perlahan keluar dari kamar. Reno membuka pintu kamar Rena, menatap sang ibu yang tidur di samping tempat tidur Rena. Reno berjalan mendekat, berjongkok di dekat ibunya. "Mom, bangun," panggil Reno, menepuk pelan pundak Hana. Hana terbangun dari tidurnya, melirik ke arah Reno yang berjongkok di hadapannya. "Reno, kamu belum tidur?" lirih Hana, bertanya pada Reno sambil mengusap pelan matanya. "Sudah, Mom, cuma gak bisa tidur nyenyak. Mami pergi tidur di kamar aja, biar Reno yang jaga Rena," ucap pelan Reno. Hana terdiam sejenak, lalu mengangguk mengerti dan bangkit dari duduknya. "Tolong jaga adikmu ya," ucap Hana lalu keluar dari kamar Rena. Hana menuruni anak tangga dan terkejut melihat Revan yang tidur dalam keadaan duduk di sofa tunggal di ruang tamu. Hana berjalan perlahan mendekati suaminya itu, lalu menepuk pelan pipi Revan. "Mas, bangun," ucap Hana, terus menepuk pelan pipi suaminya. "Kita pindah ke kamar," ucap Hana lagi, saat Revan mengusap pelan matanya. Rena udah ada Reno yang jagain. Kalau Mas tidur semalaman di sofa nanti badan Mas pegel semua," ucap Hana, dan Revan hanya menganggukkan kepalanya. "Aku tidak bisa tidur di kamar kalau kamu tidak ada," ucap Revan, sesekali menguap sambil berjalan beriringan dengan Hana mendekat ke arah pintu kamar mereka. Hana hanya tersenyum mendengar ucapan suaminya. Ia terus memikirkan hal apa yang terjadi hingga membuat putrinya seperti itu. "Sebenarnya apa yang membuat putriku seperti ini, ya Allah?" batin Hana. Jika bisa memilih, cukup dia saja yang sakit. Jangan putri atau putranya. Hana menghembuskan nafas pelan, lalu membuka pintu kamarnya dan masuk bersama dengan Revan. Pukul 4 sore. Reno menghentikan motornya tepat di depan rumah. Ia bergegas turun dari motor dengan membawa ransel miliknya di bahu kiri. Hari ini Rena tidak masuk sekolah, jadi hanya dirinya sendiri saja yang pergi. "Assalamualaikum, Mom, Dad," ucap Reno saat memasuki rumah dan mendapati kedua orang tuanya yang tengah duduk di sofa ruang tamu. Reno menghampiri kedua orang tuanya itu, lalu menyalip tangan mereka dan mendudukkan diri di sofa tunggal. "Ada apa, Dad? Apa terjadi sesuatu?" tanya Reno, merasa aneh dengan raut wajah kedua orang tuanya. "Tidak ada apa-apa, Reno. Hanya saja Daddy merasa aneh dengan Gilang yang tiba-tiba kembali ke Singapura tadi malam. Padahal kan dia baru tiba di Indonesia kemarin," ucap Revan, membuat Reno terdiam. "Rena udah tahu?" tanya Reno. Revan menganggukkan kepalanya, sedang Hana hanya diam menatap penuh curiga pada ekspresi wajah Reno. Reno bangkit dari duduknya, berlari menaiki anak tangga ke lantai 2 dengan membawa ranselnya. Reno menghentikan langkahnya tepat di depan pintu kamar adiknya, lalu tanpa permisi membuka pintu kamar itu. "Rena!" teriak Reno saat membuka pintu itu. Rena menoleh ke arah Reno dengan raut wajah yang tidak seperti biasanya. Tidak kesal ataupun marah karena Reno yang membuka pintu tanpa permisi. "Betah banget di dalam kamar," ucap Reno saat tiba di samping tempat tidur adiknya dan merebahkan tubuhnya yang bau keringat ke atas tempat tidur. Rena hanya diam mendengar ucapan kakaknya itu, yang terdengar seperti sindiran baginya. "Kamu baik-baik saja?" tanya Reno. Meski sebenarnya ia tahu jika Rena tak sedang baik-baik saja.
Rena hanya mengangguk dengan memaksa senyum di wajahnya. Raut wajah murungnya sangat terlihat jelas di wajahnya. "Ganti baju Gih, kita keluar jalan-jalan. Kakak mau mandi dulu," ucap Reno, bangkit untuk ke kamarnya. "Kakak pergi sendiri aja, Rena mau di kamar, lagi males keluar," ucap Rena, membuat Reno menghentikan langkahnya tepat di ambang pintu keluar. "Gak mau makan es krim?" tanya Reno, menoleh pada Rena. Rena menggelengkan kepalanya, lalu menidurkan tubuhnya dan menutupi dirinya dengan selimut. Reno menghela nafas kasar melihat hal tersebut. Ia pun melanjutkan langkahnya ke kamar di samping kamar Rena. 20 menit kemudian, pintu kamar Rena kembali terbuka. Namun Rena enggan untuk membuka selimut yang menyelimuti seluruh tubuhnya. "Yakin gak mau ikut?" tanya Reno yang kini sudah berdiri di ambang pintu. Sudah rapi dengan celana pendek selutut berwarna hitam dan kaos hitam polos yang ia kenakan. "Iya kak," jawab Rena singkat, tanpa membuka selimut yang menyelimuti dirinya. Lagi-lagi Reno menghela nafas kasar, kemudian menutup pintu kamar adiknya dan berjalan mendekat ke arah tangga. Reno menuruni anak tangga satu persatu dengan cepat, lalu menghentikan langkahnya di ruang tamu. "Mami tidak mau pesan sesuatu kah? Reno mau keluar ke Indomaret nih. Mungkin saja Mami mau beli sesuatu. Biar sekalian Reno beli," ucap Reno yang kini berdiri di samping sofa tempat duduk sang ibu. "Kebetulan bahan-bahan makanan di kulkas sudah mau habis. Bentar, Mami catat dulu," ucap Hana, lalu bangkit dari duduknya untuk melihat apa saja yang kurang di dalam kulkas di dapur. Revan menahan tawanya melihat ekspresi wajah Reno yang berubah drastis. "Tapi kan Reno pakai motor, Mam. Susah nanti bawa belanjaannya," lirih Reno yang sudah tadi dengar lagi oleh ibunya. "Kan udah Dedi bilang dari hari-hari yang lalu," ucap Revan dan tertawa lepas. Ekspresi putranya sangat lucu di matanya. "Jangan nawarin buat beli sesuatu. Kalau keluar pakai motor, kan jadi kena," lanjutnya semakin mengeraskan tawanya. "Apa yang lucu?" tanya Hana yang baru saja keluar dari dapur dengan satu lembar kertas berisikan bahan-bahan yang harus dibeli oleh Reno. "Gak ada apa-apa sayang, cuma mau nitip juga sama Reno buat dibeliin mie ayam," ucap Revan, berusaha menahan tawanya. Hana hanya berohria tanpa suara mendengar hal itu, lalu memberikan kertas itu pada Reno. "Kalau gitu, Mas ikut Reno pergi aja. Kan kalau pakai motor Reno susah buat bawa belanjaannya. Sekalian beliin aku mie ayam juga," ucap Hana, lalu mendudukkan diri kembali di tempatnya tadi. Disinilah Revan menyetir mobilnya pergi ke Indomaret bersama dengan Reno yang duduk di sampingnya. Ia melirik sekilas putranya, yang terlihat menahan tawanya sedari tadi. "Tidak lelah menahan tawamu sedari tadi," ucap Revan, menyindir putranya. Pecahlah tawa Reno dengan terus menyentuh perutnya yang sakit sedari tadi, karena menahan tawanya. "Dedi sih suka banget ketawain Reno kalau ada masalah. Nah kan, kena juga," ucap Reno di sela-sela tawanya. "Aduh, sakit Dedi, ampun," pekik Reno saat sang ayah menarik telinganya. "Makanya jangan ketawain," ucap Revan lalu menarik kembali tangannya. Reno mengusap pelan telinganya, lalu menatap sang ayah yang kini menghentikan mobil tepat di depan supermarket. Reno membuka pintu mobil, mengikuti langkah sang ayah yang sudah lebih dulu masuk ke dalam supermarket. "Bawa trolinya," ucap Revan, dan Reno pun mengambil salah satu troli dan mendorongnya mengikuti langkah kaki sang ayah. Beberapa pengunjung wanita yang ada di dalam supermarket tersebut melirik ke arah anak dan ayah itu. "Lihat, jarang-jarang ada pria yang mau belanja ke supermarket seperti itu. Mereka berdua adik kakak kan? Apa pria yang berjalan di depan itu sudah punya istri?" Reno hanya berwajah datar mendengar hal itu, lalu menatap ayahnya yang kini berhenti tepat di depan rak buah-buah. Reno melihat dengan seksama wajah ayahnya. Meski sudah berumur 40 tahun lebih, tapi wajah dan tubuhnya tetap terlihat sangat bugar, bagai pria berusia 20 tahun. "Ada apa?" tanya Revan, saat menoleh dan mendapati Reno yang terus menatapnya. Kalau Mami dengar bisik-bisik para wanita itu, mungkin Dedi tidak akan pernah menginjakkan kaki di supermarket lagi," ucap Reno.
lalu mengambil salah satu buah apel di sana dan memasukkannya ke troli belanjaan yang ia bawa. "Bukankah bagus jika mamimu dengar?" ucap Revan, menaik turunkan alisnya. Reno hanya diam dan mendorong kembali trolinya saat sang ayah melangkah menjauh dari tempat buah-buahan. Di sisi lain, Rena terus menatap layar ponselnya. Ia masih tidak percaya jika Gilang akan langsung kembali ke Singapura sejak kejadian kemarin. Dengan berusaha menguatkan dirinya, dia mengetik pesan pada Gilang. "Om, maafin Rena. Kenapa Om pulang? Bukankah Om sudah janji akan menemani Rena sebelum ujian? Rena minta maaf. Rena mohon jangan diamin Rena kayak gini. Rena gak sanggup Om." Rena mengirim pesan itu, berharap agar Gilang membalasnya, meski kecil kemungkinan hal itu terjadi. "Maafin Rena Om. Rena janji akan hilangin perasaan ini. Jadi tolong jangan diamin Rena kayak gini," ucap Rena dengan air mata yang kembali membasahi pipinya. "Rena cinta sama Om," ucap Rena, sebelum membuka selimut yang menutupi tubuhnya. Nafas Rena seolah tercekat saat membuka selimut itu dan mendapati sang ibu yang berdiri di samping tempat tidurnya. "Mami," panggil Rena lirih, terkejut melihat ibunya. "Kamu menyukai Gilang?" tanya Hana, tidak bisa menyembunyikan raut wajah terkejutnya. Rena menggelengkan kepalanya, lalu menyeka air matanya. "Tidak, Rena, tidak." Rena menghentikan ucapannya saat Hana duduk di sampingnya. "Jangan menyembunyikannya, Rena. Katakan yang sebenarnya. Mami tidak akan melarangmu jika memang kamu menyukainya," ucap Hana lembut, mengusap pelan pucuk kepala putrinya. Mendengar hal itu, membuat tangis Rena kembali pecah lalu memeluk erat ibunya. "Rena sangat mencintainya, Mam. Kenapa? Kenapa Rena harus menyukainya yang bahkan tidak bisa menerima cinta Rena?" tanya Rena di sela-sela tangisnya. Hana memeluk erat putrinya itu. Ia hanya bisa diam tanpa berucap sepatah kata. "Apa kamu masih menyimpan perasaan lama, Gilang?" batin Hana, bertanya seolah Gilang mendengarnya. "30 menit kemudian, Revan dan Reno kembali dari supermarket. Dua pria itu melangkah masuk ke rumah dengan masing-masing menenteng kresek plastik di kedua tangan mereka. "Assalamualaikum," seru keduanya saat memasuki rumah dan mendapati Hana yang tengah meletakkan kudapan kecil berupa keripik pisang dan jus di atas meja di ruang tamu. "Waalaikumsalam," jawab Hana, tersenyum saat melihat kresek yang dibawa oleh suami dan putranya. "Masukin ke dapur dulu, mie ayam pesanan aku ada kan?" tanya Hana, mengikuti langkah kaki suami dan anaknya masuk ke dapur. "Ada sayang, tidak mungkin aku lupa untuk membeli pesanan istriku ini," ucap Revan mengedipkan matanya pada Hana yang berjalan di sampingnya. Hana hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Sedang Reno yang jalan di hadapan kedua orang tuanya hanya bisa berpura-pura tak mendengar ucapan ayahnya itu. "Aku masih polos, aku ganteng, aku diam," batin Reno, lalu meletakkan kresek di tangannya ke atas meja. Reno membuka kresek itu, lalu mengambil kresek kecil di dalamnya. "Maaf ya Mom, Reno gak bisa bantu susun sayurannya," ucap Reno lalu berjalan keluar dari dapur membawa kresek kecil berisikan es itu. Sepeninggal Reno, Hana mulai menyusun belanjaan itu ke dalam lemari pendingin, dibantu oleh Revan. "Ada apa?" tanya Revan, membuat Hana tersentak dari kegiatannya. "Tidak apa-apa," jawab Hana dengan senyum kecil di wajahnya. Revan menghela nafas pelan, lalu mengusap pelan rambut istrinya. "Aku tahu, kalau kamu tengah memikirkan sesuatu. Katakan padaku, jangan memendam hal itu sendirian," ucap Revan. Ia sangat mengerti jika Hana tengah memikirkan sesuatu dari raut wajah sudah sangat terlihat jelas. "Ini tentang Rena," ucap Hana, menghentikan tangannya lalu terdengar menghela nafas berat.
Rena kenapa? Tanya Revan. Apa Mas tidak keberatan jika Rena menyukai Gilang? Tanya Hana, menatap wajah suaminya. Kamu yakin? Tanya Revan, mendapat anggukan kepala oleh Hana. Revan menghembuskan nafas panjang melihat Hana mengangguk. Revan memijit pelan pangkal hidungnya lalu kembali menatap istrinya. Jika memang begitu, maka aku tidak akan mempermasalahkannya. Hanya saja, apa Gilang juga mencintai Rena? Ucap Revan. Hana hanya bisa menunduk mendengar ucapan suaminya itu. Jangan bilang jika Rena menangis kemarin itu karena Gilang. Tanya Revan lagi. Hana mengangguk dan terlihat Revan mengepalkan tangannya. Rena mengatakan padaku tadi jika kemarin dia mengungkapkan perasaannya pada Gilang. Tapi Gilang menolaknya. Ucap Hana, lirih di akhir kalimatnya. Sudahlah, jangan difikirkan lagi. Rena pasti bisa melewati semua ini. Ucap Revan, menarik Hana ke pelukannya. Reno tiba di depan pintu kamar Rena, lalu membuka pintu itu tanpa permisi. Reno melangkahkan kakinya mendekat ke arah Rena, lalu meletakkan kresek yang ia pegang ke meja samping tempat tidur. Nah, jangan murung lagi, ucap Reno, mengusap pelan pucuk kepala adiknya lalu berbalik untuk keluar. Terima kasih, Kak. Lirih Rena lalu meraih satu bungkus es krim rasa coklat. Sama-sama, ucap Reno lalu keluar dan menutup kembali pintu kamar adiknya. 30 menit kemudian, Rena menyandarkan punggungnya pada sandaran tempat tidur, menatap 5 bungkusan es krim yang telah habis dimakan. Tatapannya beralih lagi pada 3 buah coklat pemberian kakaknya. Rena menoleh saat mendengar suara ketukan pintu. Rena, panggil sang ibu dari depan pintu kamarnya. Iya, Mam, sahut Rena lalu bangkit dari duduknya dan membuka pintu kamar. Rena tersenyum melihat ibunya yang kini berdiri di hadapannya. Ada Dava di bawah, katanya mau ajak kamu jalan-jalan, ucap Hana. Rena terlihat berpikir keras. Sebenarnya hari ini ia enggan untuk keluar rumah karena sedih, tapi tidak enak juga jika meminta Dava pulang. Setelah cukup lama berpikir, Rena menganggukkan kepalanya, membuat Hana tersenyum. Ya udah sana siap-siap dulu. Biar Mami minta sama Dava buat nunggu sebentar lagi, ucap Hana, kemudian berlalu dari sana setelah mengusap pelan kepala putrinya. Rena menutup pintu kamarnya, lalu menatap lemari pakaian miliknya. Beberapa menit kemudian. Gimana sekolahnya Dava? Tanya Hana, pada remaja yang duduk di sofa di hadapannya, bersama dengan putranya. Baik Tante, jawab Dava cepat. Syukurlah kalau baik-baik saja. Nanti kalau lulus mau kuliah di mana? Tanya Hana lagi. Kuliah di LA Tante, ucap Dava dengan cengiran halus di bibirnya. Ngapain di LA? Tanya Reno yang sedikit sewot. Loh, kamu juga ngapain kuliah di sana? Dava balik bertanya. Ya mau akulah, ucap Reno. Meski alasan sebenarnya adalah untuk menghindari gadis gila yang mengganggu ketenangan masa SMA-nya. Reno tidak mungkin mengatakan secara langsung jika ia ingin menghindari Ahra. Bisa kena pelototan maut ibunya kalau sampai ia mengatakan hal itu. Reno sudah menentukan akan kuliah di mana, dan juga sudah memberitahukan hal tersebut pada kedua orang tuanya sejak sebulan yang lalu. Nah, itu... Aku juga kuliah di sana karena mau aku. Terus apa masalahnya sama kamu? Tanya Dava. Seketika Reno mengangkat kepalan tangannya. Hana hanya menggelengkan kepalanya menatap perdebatan putra dan anak sahabatnya itu. Hingga tiba-tiba terdengar suara seseorang yang terkejut. Kakak mau kuliah di LA. Kok gak ngasih tahu Rena? Ucap Rena yang berjalan mendekat ke arah ruang tamu dengan raut wajah terkejutnya. Reno menggaruk tengkuknya yang tidak gatal mendengar hal itu. Rena memang belum mengetahui hal itu dikarenakan Reno yang meminta kedua orang tuanya untuk merahasiakannya pada Rena. Hehe, maaf. Kakak niatnya mau ngasih tahu kamu saat selesai ujian.
ucap Renu menunduk dengan rasa bersalah pada adiknya. Rena menundukkan kepalanya. Ia juga ingin ikut kakaknya, tapi mengingat jika dirinya tidak bisa jauh dari rumah, membuat ia tak bisa ikut bersama kakaknya. Renu akan sering menelpon Rena. Jika dia tidak menelponmu, beritahu pada Mami. Mami akan memarahinya. Ucap Hana mendapat anggukan lemah dari putrinya. Udah siap pergi jalan-jalan, Rena? Tanya Dava, memecah ketegangan itu. Rena hanya menganggukkan kepalanya, dan Dava pun berpamitan pada Hana. Sedang Revan berada di ruang kerjanya. Ada beberapa hal yang harus ia kerjakan. Dava naik ke atas motornya, lalu memberikan helm pada Rena sebelum ia memakai helmnya. Ayo naik, ucap Dava, saat selesai memakai helmnya. Rena pun naik ke jok belakang motor besar milik Dava, lalu memegang pundak Dava. Peluk pinggang juga boleh, ucap Dava setengah bercanda. Rena tersenyum kecil mendengar hal itu, lalu memeluk pinggang Dava dan menyandarkan kepalanya di punggung Dava. Jangan sedih, hari ini aku ajak jalan-jalan keliling Jakarta deh, ucap Dava, lalu menyalakan mesin motornya. Rena yang mendengar hal itu tersentak, tersenyum miris pada dirinya sendiri. Apa kesedihannya begitu terlihat, hingga Dava pun menyadari hal itu. 20 menit kemudian, Dava dan Rena berada di taman kota yang cukup ramai sore ini. Dava melirik sekilas ke arah Rena yang duduk di sampingnya. Hanya diam dan termenung tanpa berkata apapun sedari tadi. Kalau kamu ada masalah, cerita aja, aku dengerin, ucap Dava, membuat Rena menoleh padanya. Tidak ada apapun yang bagus untuk aku ceritakan, Dav, ucap Rena, menunduk sedih. Kamu tahu tidak, kenapa aku ingin melanjutkan studi di LI? Tanya Dava, membuat Rena menggerutkan keningnya. Kenapa? Tanya Rena. Dava menoleh ke arah Rena lalu tersenyum sangat manis. Biar aku yakin pada diriku sendiri dan juga agar mandiri. Kata Mama, dulu saat aku masih di dalam kandungan, dia selalu berkata kalau saat aku dewasa akan menikah denganmu. Dan aku berpikir, jika hal itu benar-benar terjadi pasti akan sangat menyenangkan. Tapi selama beberapa bulan satu sekolah denganmu, aku jadi semakin yakin bahwa kamu adalah jodoh orang yang harus aku jaga sampai pemilik seutuhnya datang. Ucap Dava lalu terkekeh. Rena terdiam mendengar hal itu, terus menatap Dava yang masih tersenyum padanya. Rena terkejut saat tiba-tiba Dava mengangkat satu tangannya ke hadapannya, seolah ingin membuat janji jari kelingking dengan Rena. Aku berjanji akan menjaga Rena hingga aku lulus dari SMA. Aku akan selalu mengajak Rena berkeliling saat pulang sekolah, dan akan berusaha membuat ia tertawa hingga lupakan masalahnya. Aku Dava Argantara, berjanji pada gadis cantik di hadapanku ini, ucap Dava, meraih tangan Rena yang mengaitkan jari kelingking mereka. Terima kasih Dava, ucap Rena, lalu memeluk erat Dava. Sama-sama, ucap Dava, membalas pelukan Rena. Jika tidak bisa memilikimu, maka biarkan aku menjadi sahabat terbaikmu. Aku akan melindungi dan menjagamu jika Renu sudah pergi ke LA, batin Dava, dengan senyum kecil di bibirnya. Lima tahun kemudian, seorang wanita menatap langit sore dengan senyum di wajahnya. Ia baru saja selesai mengajar para mahasiswa dan mahasiswi di kelasnya. Akhirnya bisa pulang, ucapnya dengan senyum di wajah yang tidak lain adalah Rena. Rena melangkahkan kakinya menuruni anak tangga untuk menanti taksi yang akan membawanya kembali ke rumah. Sudah 5 tahun berlalu dan kini Rena sudah berusia 23 tahun. 5 tahun yang ia jalani, membawa perubahan pada dirinya. Sudah 4 tahun berlalu sejak Dava, orang yang selalu mengisi hari-harinya dari semester 1 perkuliahannya hingga semester 2. Kini pria itu sudah ada di LA, melanjutkan studi di sana.
Begitupun dengan Renu. Dan tanpa disangka, orang yang Renu hindari juga ikut melanjutkan studi di LA. Hubungan Rena dan Dava tetap berjalan meski terpisah jarak. Hubungan pertemanan yang begitu baik. Meski sebenarnya Dava masih menyimpan perasaan pada Rena. Sudah hampir 2 tahun Rena lulus dari universitas ternama di kota Jakarta. Dan kini ia mengajar di salah satu kampus di Jakarta sebagai dosen. Sebelum menjadi dosen, ia membantu sang ayah di kantor sebagai seorang sekretaris. Rena menghentikan salah satu taksi, lalu segera membuka pintu untuk masuk. Setelah mengatakan alamat rumahnya, taksi pun segera pergi meninggalkan tempat itu. Di dalam perjalanan, Rena terus saja melihat keluar jendela taksi, menatap jalanan yang tidak terlalu ramai sore ini. Rena merogoh ponsel di tas kecil yang ia bawa, lalu melihat pesan masuk di aplikasi WhatsApp miliknya. "Selamat malam Rena, udah makan malam belum?" Rena terkikik geli membaca pesan dari Dava, pria yang selalu mengirimkannya pesan hampir setiap jam, dan selalu berhasil membuat dirinya tertawa. Jelas-jelas waktu di sana dan Indonesia berbeda. "Di sini masih sore, Dava." "Hah? Di sini udah mau tengah malam loh. Ya Allah, aku lupa kalau jam di sini dan di sana berbeda." Rena menutup mulutnya melihat balasan pesan Dava. Ingin sekali rasanya ia tertawa terbahak-bahak. "Udah tahu mau tengah malam, tapi belum tidur. Gimana sih?" "Ya maaf, kan aku gak bisa tidur cepat. Nanti kalau jadi dokter juga kebanyakan begadang." "Iya Pak Dokter, tapi kan harus tetap jaga kesehatan mulai dari sekarang." "Iya, nanti kalau udah ngantuk aku tidur." "Ye, gak boleh gitu. Cepetan tidur. Besok kamu masih harus masuk kampus kan? Udah sana tidur." "Baik Nyonya Cerewet." Rena menggelengkan kepala melihat pesan terakhir Dava sebelum offline. Rena terdiam saat berniat keluar dari aplikasi itu, dan terus menatap pada salah satu kontak yang tidak membalas pesannya selama 5 tahun terakhir, yaitu omnya, Gilang Pradipta Wijaya. Rena menghela nafas panjang kala mengingat hal-hal yang terjadi sejak 5 tahun terakhir. Gilang yang selalu datang ke Indonesia tapi tak menemuinya, dan juga tak membalas pesannya. Aku pikir hal itu tidak akan berlangsung lama. Tapi ternyata, batin Rena menundukkan kepalanya dan dengan cepat mengusap air mata yang jatuh ke pipinya. Rena tersentak saat tiba-tiba ponselnya berdering bertepatan dengan berhentinya taksi tepat di depan gerbang rumahnya. "Makasih Pak," ucap Rena, memberi uang pada sopir taksi itu lalu keluar dari taksi. Sebelum melangkahkan kakinya memasuki gerbang rumah, Rena membuka pesan itu terlebih dahulu. "Hai Rena, udah sampai rumah belum?" Rena tersenyum melihat pesan itu. Pesan dari orang yang katanya masih menyukainya hingga sekarang. Dan juga orang yang berprofesi sama seperti dirinya untuk mengisi waktu luang. Siapa lagi jika bukan Gio? Sejak Rena mengajar 1 tahun yang lalu, ia bertemu dengan Gio. Gio masih sama seperti dulu, hanya terlihat lebih dewasa dari sebelumnya. Dan juga perhatiannya terhadap Rena sangat besar. Terlebih mengetahui jika Reno tak ada di Indonesia, semakin besar peluang untuk mendekatkan diri pada Rena. "Iya, ini udah nyampe," balas Rena, lalu melangkah memasuki gerbang rumahnya. "Baguslah kalau begitu." Rena membuka pintu rumah sambil melihat pesan Gio. "Besok kamu sibuk nggak?" Rena menghentikan langkahnya tepat di ruang tamu. Masih menatap pesan Gio yang kembali membuat ponsel miliknya berdering. "Gak ada kok, besok siang aku luang." "Kenapa?" Selesai mengetik pesan balasan itu, Rena menatap sekeliling ruang tamu dan tidak mendapati ayah dan ibunya. "Mungkin Mami pergi ke rumah nenek deh," batin Rena lalu melangkahkan kakinya menaiki anak tangga. Setibanya di kamar, ponselnya kembali berdering. Rena menghela nafas sejenak sebelum membuka pesan itu. "Aku mau ajak kamu jalan-jalan. Ada sesuatu yang mau aku katakan." Alis Rena mengerut, berpikir keras tentang apa yang ingin dikatakan oleh Gio padanya. "Oh, oke," jawab Rena singkat.
lalu menidurkan tubuh lelahnya di atas tempat tidur. Rena menatap langit-langit kamarnya, memejamkan mata sambil memikirkan orang yang sangat ia rindukan, yang mungkin sudah tak mengingat dirinya lagi. "Aku rindu, Om," ucap Rena lirih dengan wajah sendunya. Singapura, pukul 4 sore. Di dalam ruangan besar, seorang pria menghela nafas berat berkali-kali. Ia memijit pangkal hidungnya lalu meraih ponselnya menatap foto gadis berusia 17 tahun, yang kini sudah berusia 23 tahun. "Kenapa aku tidak bisa melupakanmu?" ucap pria itu, yang tidak lain adalah Gilang. Gilang menyandarkan punggungnya pada kursi kebesarannya, menghela nafas panjang kala mengingat kejadian 5 tahun yang lalu. Gilang terus berusaha melupakan sosok Rena di pikirannya. Tapi sekuat apapun dia mencoba, bayangan gadis kecilnya itu justru semakin menjadi di benaknya. 5 tahun ia lakukan untuk menghindari Rena, tidak pergi mengunjungi Rena saat pulang ke Indonesia. Semua ini karena pesan yang dikirimkan oleh kakak sepupunya 5 tahun yang lalu. Bahkan pesan itu masih tersimpan di emailnya. "Gilang, aku tidak akan melarang atau menghentikanmu untuk menikahi Rena jika memang kamu mencintainya. Aku dan Hana akan merestui hal itu. Tapi kami mohon untuk tidak membuat ia menangis. Dan kemarin, kamu membuat ia menangis hingga demam. Akan sulit bagiku untuk bisa memaafkan kesalahanmu ini. Meski aku tahu kalau kamu melakukan hal yang benar, karena menerima perasaan Rena sama saja membohongi diri sendiri dan menyakiti hati Rena. Tapi apa kamu yakin jika hatimu juga tidak menyukai Rena? Pastikan hatimu sebelum menemui Rena." Gilang mengacak rambutnya frustasi. Pesan panjang lebar yang dikirim Revan selalu terngiang di otaknya sejak sebulan yang lalu. Sejak Revan lagi-lagi mengganggunya dengan mengirim email berisikan foto Rena yang sudah berusia 23 tahun. Tiba-tiba ada rasa aneh di hatinya saat melihat foto itu. Ingin rasanya Gilang memukul kepala kakak sepupunya itu. Gilang ingin menemui Rena, tapi ia takut jika gadis kecilnya itu menatapnya dengan tatapan benci. Terlebih ia tidak pernah membalas pesan WhatsApp-nya selama 5 tahun. "Apa yang harus kulakukan?" ucap Gilang, memegang kepalanya yang terasa akan pecah. Esoknya, pukul 2 siang, Rena berdiri di depan gerbang kampus, menanti seseorang. Tidak lama kemudian, mobil berwarna hitam berhenti di depannya. Rena yang sudah mengenali mobil itu, segera membuka pintu mobil tanpa menunggu sang pemilik mobil membukakan pintunya. Gio tersenyum melihat Rena yang masuk ke mobilnya. Tanpa menunggu lagi, ia pun melajukan mobilnya pergi dari sana. 20 menit kemudian, Rena dan Gio duduk di salah satu meja di dalam kafe. Mereka hanya duduk diam sedari tadi. Rena yang tidak tahu ingin berbicara apa, sedang Gio terlihat bingung ingin memulai dari mana. "Rena," panggil Gio, membuat Rena menatapnya. "Iya." "Will you marry me?" ucap Gio dengan lantangnya, membuat pengunjung kafe menatap ke arah mereka. Rena terdiam dengan raut wajah terkejutnya. Sedang Gio menelan salivanya menanti jawaban Rena. Rena menatap sekelilingnya, di mana kini para pengunjung kafe menatap ke arahnya, menanti dirinya memberi jawaban pada Gio. Gio, kamu jangan bercanda," ucap Rena dengan suara terbata, merasa gugup karena banyak pasang mata yang menatapnya. "Aku tidak bercanda, Rena. Aku serius," ucap Gio dengan raut wajah seriusnya. Rena terdiam 1000 bahasa, menundukkan kepala dan memainkan ujung baju yang ia kenakan sembari menggigit bibir bawahnya. Rena tersentak saat tiba-tiba Gio menggenggam tangannya, menatap dalam iris mata coklat milik Rena. "Aku tahu kalau ini mendadak buat kamu, tapi aku mengatakan hal ini karena yakin dengan perasaanku. Dan yakin jika aku bisa membahagiakan kamu dan memenuhi semuanya saat kita menikah. Meski baru setahun sejak pertemuan kita setelah 5 tahun berlalu,
tapi perasaanku masih sama seperti dulu. Dan sekarang, aku bukan anak remaja yang belum dewasa lagi. Tapi jika kamu tidak bersedia, ya tidak apa-apa, ucap Gio, lalu tersenyum pada Rena. Rena hanya diam menatap hal itu. Ia menggigit bibir bawahnya lagi lalu menghembuskan nafas dan menatap Gio. Kamu yakin? Tanya Rena, masih dengan tangan yang digenggam oleh Gio. Gio menganggukkan kepalanya dengan cepat. Ia terlihat gugup menanti jawaban Rena. Sedang Rena berusaha untuk tenang, menutup mata sebelum kembali berucap. Seketika memori di kepalanya berputar seperti film, membayangkan masa-masa indahnya bersama dengan Gilang. Masa yang begitu indah hingga hari pernyataan cinta itu tiba. Bibir Rena bergetar saat mengingat kejadian pedih di bawah guyuran hujan itu, lalu menatap Gio lagi yang masih setia menanti jawabannya. Jika memang kamu serius, maka bawa orang tuamu untuk bertemu dengan orang tuaku, ucap Rena, membuat senyum di wajah Gio mengembang seketika. Sungguh? Tanya Gio dengan girangnya. Rena menganggukkan kepalanya, membuat semua pengunjung kafe itu bertepuk tangan. Aku berharap tidak menyesali pilihanku, dan mungkin dengan cara ini aku bisa melupakan masa itu, batin Rena, menatap Gio yang begitu kegirangan di depannya. Kamu tenang saja, aku akan membawa orang tuaku malam ini untuk bertemu dengan orang tuamu, ucap Gio antusias, semakin menggenggam erat tangan Rena. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Gio, malam harinya ia datang dengan kedua orang tuanya. Hana dan Revan sampai terkejut melihat hal itu, tapi tetap menyambut kedatangan keluarga Gio dengan baik. Kedua orang tua itu mulai membicarakan tanggal pernikahan dua anak mereka, tanpa berniat untuk melangsungkan pertunangan terlebih dahulu. Itu pun karena keinginan Rena, dan kedua keluarga itu pun setuju untuk melangsungkan pernikahan seminggu lagi. Mungkin terlalu cepat, tapi menurut mereka lebih cepat lebih baik. Rena dan Gio setuju akan keputusan orang tua mereka, dan kabar pun mulai tersebar di mana-mana. Apa yang kau lakukan, Rena? Rena refleks menjauhkan ponsel dari telinganya saat sang kakak berteriak. Hampir saja gendang telinganya bermasalah. Ada apa, Kak? Tanya Rena, pura-pura tak tahu. Ah, adik bodoh. Kenapa kamu begitu bodoh? Hah? Tidak cukupkah membuatku pusing dari jauh? Dan sekarang kamu menikah dengan Gio. Gio anak nakal di sekolah itu, adik bodoh. Kelewat bodoh, ucap Reno tanpa henti di seberang telepon. Rena menghembuskan nafas pelan, lalu memijit keningnya. Ya Allah, Kak. Apa kakak menelponku karena ingin mengataiku bodoh? Kenapa bukan kata selamat? Aku sebentar lagi akan menikah. Kapan kakak akan pulang? Tanya Rena, enggan untuk berdebat dengan kakaknya itu. Rena memejamkan matanya saat mendengar suara sesuatu yang pecah di seberang telepon. Sepertinya kakaknya itu tengah mengamuk seperti orang gila. Terdengar Reno yang berusaha untuk mengatur deru nafasnya yang tidak beraturan karena kesal. Dan Rena dengan sabar menanti hal itu. Coba saja kamu bukan adikku. Aku pasti tidak akan pernah memaafkanmu, ucap Reno dengan nafas yang mulai beraturan. Maaf, Kak, tapi ini yang terbaik untuk Rena, jawab Rena lirih. Dan lagi-lagi terdengar suara pecahan kaca di seberang telepon. Jangan menyesali keputusanmu, Rena. Tapi ingat, jika pria itu melakukan sesuatu padamu, maka jangan salahkan aku jika memukulnya atau membunuhnya. Sekali dia melakukan sesuatu padamu, hingga membuat kamu mengeluarkan air mata, maka aku tidak akan mengampuninya, ucap Reno, lalu memutuskan panggilan sepihak. Rena menghela nafas panjang, lalu merenung di dalam kamarnya. Di sisi lain, tanpa ada yang tahu seorang pria berusia 22 tahun tengah menangis dalam diam di kamarnya. Sepertinya waktuku untuk menemanimu sudah selesai, ucapnya, lalu mengusap pelan air mata yang jatuh ke pipinya. Meski hanya dianggap sebagai teman, tapi perasaan cintanya lebih besar. Dava hanya akan terus menjadi teman, dan tidak akan lebih. Ah, teriak Dava frustasi, mengusap wajahnya kasar lalu menoleh pada ponsel yang tergeletak tak jauh dari tempatnya duduk. Ia mengusap air matanya dengan cepat, lalu mengangkat telepon dari ibunya itu. Halo, Ma.
Tanya Dava, mencoba menstabilkan nada suaranya yang sedikit serak. Kamu baik-baik saja? Iya, jawab Dava singkat. Kamu akan datang saat pernikahan Rena kan? Maaf mah, sepertinya aku tidak bisa hadir. Titip salam saja buat Tante Hana dan Om Revan. Aku banyak tugas kuliah di sini, jadi nggak bisa hadir. Kilah Dava. Jika hadir di sana sama saja ia menyakiti perasaannya sendiri, meski sebenarnya sudah sangat menyakiti dirinya sendiri. Jika harus hadir di pernikahan Rena, maka ia tak akan sanggup melihat hal itu secara langsung. Baiklah, hati-hati di sana ya. Jaga kesehatan, dan kalau sedih jangan terlalu lama. Jangan lupa untuk makan sayang. Iya mah, jawab Dava dan panggilan pun terputus. Di tempat lain, Gilang termenung di dalam kamar apartemennya di Singapura. Ia menatap kosong pada tembok kamarnya. Setelah beberapa menit yang lalu menerima telepon dari sang ibu yang mengatakan jika Rena akan menikah seminggu lagi. Apa aku harus datang? Tanyanya pada diri sendiri, lalu menunduk dengan helaian nafas panjang. Hari demi hari menjelang pernikahan Rena, dilalui dengan kesibukan tanpa henti. 3 hari setelah Reno menelpon malam itu, ia pun sudah kembali ke Indonesia, membantu keluarganya yang super sibuk karena pernikahan adiknya. Rena melalui hari-hari itu dengan senyum di bibirnya, meski ada sedikit rasa was-was di hatinya. Mulai dari fitting baju pengantin bersama dengan Gio, dan semua hal lainnya sebelum pernikahan. Tidak terasa, hari pernikahan pun tiba. Semua persiapan sudah siap sempurna dan undangan pun sudah disebarkan. Ada banyak tamu yang diundang, mulai dari rekan bisnis sang ayah, dan juga kakek-kakeknya semua diundang. Reno dan keluarga ada di lantai dasar, menyambut para tamu dan menanti calon pengantin pria yang akan datang pukul 8:30 pagi. Sedang sekarang masih pukul 8 pagi. Para tamu mulai berdatangan tanpa henti, dan disambut hangat oleh Reno. Sedang di dalam kamar di lantai 2, seorang wanita tengah duduk manis di kursi di depan meja rias. Sudah cantik dengan riasan yang tidak terlalu tebal dan terlihat natural di wajahnya. Rena sudah sangat cantik dengan balutan kebaya putih yang ia kenakan. Rena menunggu di dalam kamar dengan perasaan was-was dan risau dalam hati. Entah karena apa, Rena menoleh saat mendengar suara pintu yang diketuk dari luar. Masuk aja, gak dikunci kok, ucap Rena. Lalu kembali menunduk dan memikirkan kekhawatiran yang tiba-tiba ada di benaknya. Halo Rena, sapa seorang yang kini berdiri di hadapan Rena yang masih menunduk. Rena tersentak mendengar suara itu. Perlahan-lahan ia mendongak dan menatap seseorang yang kini berada di hadapannya. Rena terdiam mematung melihat pria yang hampir memasuki usia setengah abad itu berdiri di hadapannya. Berdiri sambil tersenyum padanya. Senyum yang selalu ia rindukan selama 5 tahun terakhir, yang hanya bisa ia lihat dalam mimpi setelah kejadian itu. Kini ia kembali melihat senyuman itu, dan tanpa sadar air matanya menetes membasahi pipi. Kak, kamu kenapa? Kak, kamu baik-baik saja kan? Kenapa menangis? Tanya pria itu tanpa henti, dan kini berjongkok di hadapan Rena yang duduk di kursi. Om Gilang, panggil Rena lalu menyentuh wajah pria di hadapannya itu. Gilang tersenyum canggung, lalu mengusap pelan air mata Rena dengan ibu jarinya. Jangan menangis, nanti cantiknya hilang, ucap Gilang dan terkejut saat tiba-tiba Rena memeluknya sangat erat. Aku pikir Om tidak akan datang. Maafkan aku. Tolong jangan abaikan aku lagi. Tangis Rena pecah sambil memeluk erat leher Gilang. Gilang menghela nafas mendengar hal tersebut, lalu mengusap pelan punggung Rena. Maafkan Om juga, karena mengabaikanmu dan juga untuk hal yang terjadi 5 tahun yang lalu, ucap Gilang lirih. Rena terdiam mendengar hal itu, lalu melepaskan pelukannya dan menatap lama wajah rupawan itu. Gilang mengulurkan tangannya menyentuh pipi Rena yang dibasahi air mata. Ia menangkup pelan wajah cantik itu. Ada rasa tidak rela untuk membiarkan Rena menikah dengan pria lain.
Kamu sudah semakin cantik ya Rena. Sudah cukup dewasa juga. Dan sebentar lagi akan memiliki keluarga kecil. Maafkan Om atas semua kesalahan Om di masa lalu. Ucap Gilang menatap Rena sambil tersenyum. Ia masih pada posisi berjongkok di hadapan Rena yang duduk di atas kursi. Rena tersentak saat tiba-tiba sesuatu yang hangat menyentuh keningnya. Ia tidak percaya jika Gilang akan memberikan hadiah yang mungkin membuatnya tidak bisa mencintai suaminya kelak. Jangan menangis lagi. Tidak baik seorang pengantin menangis di hari bahagianya karena orang lain. Jangan pernah menyimpan perasaan pada pria lain. Jika kamu sudah menikah nanti, cintamu hanya boleh untuk suamimu. Ucap Gilang menempelkan keningnya pada kening Rena. Gilang memejamkan mata sejenak, menikmati masa-masa terakhir sebelum gadis kecilnya yang tanpa sadar sudah merebut separuh hatinya pergi bersama pria lain. Gilang membuka matanya saat sesuatu yang lembut menyentuh bibirnya. Ia menatap tidak percaya pada Rena yang tersenyum kecil dengan hati terluka. Hadiah kecilku, sebelum aku menjadi milik orang lain. Setelah ini, aku tidak akan pernah bisa memikirkan cinta pertamaku. Ucap Rena lalu mencium pipi Gilang. Permisi. Gilang menoleh ke arah pintu saat mendengar suara seorang wanita. Ia pun bangkit dari duduknya dengan perasaan tak menentu. Ia berbalik untuk keluar, sedikit menoleh pada Rena yang juga menatapnya. Tubuh Gilang terasa kaku saat melihat bibir Rena yang bergerak seolah mengucapkan sesuatu, lalu tersenyum miris penuh luka. Revan dan Reno terus saja menatap arloji di pergelangan tangan mereka. Perasaan tidak enak mulai menghampiri saat perlahan-lahan jarum jam menunjukkan pukul 8:30 pagi. Hana menghampiri sang suami yang berdiri di samping putranya, di dekat pintu masuk. Mas, panggil Hana lirih saat tiba di samping Revan. Revan menoleh ke arah istrinya yang terlihat cantik dengan balutan kebaya berwarna coklat dan rambut yang disanggul. Coba deh Mas telepon mereka. Ini sudah mau lewat waktunya loh. Tapi kenapa mereka belum juga datang? Para tamu sudah menunggu. Ucap Hana pada suaminya itu. Terlihat raut wajah cemas di wajahnya. Revan pun merogoh ponsel di saku celana bagian depannya. Menelpon nomor orang tua dari mempelai pria. Halo. Revan menghentikan ucapannya saat seseorang di seberang telepon mengucapkan maaf tanpa henti. Saya minta maaf Tuan Revan. Sepertinya pernikahan ini harus ditunda. Gio tiba-tiba menghilang. Kami sudah mencarinya tapi tak menemukannya di mana-mana. Sekali lagi saya minta maaf Tuan Revan. Ucap seseorang di seberang telepon penuh penyesalan. Brengsek, Gio sialan. Teriak Reno sambil memukul keras daun pintu, membuat semua tamu menatap ke arahnya. Aku akan membunuhmu bangsat, ucap Reno tanpa henti, karena ia mendengar apa yang diucapkan oleh seseorang di seberang telepon. Revan tak dapat berkata-kata. Ia hanya bisa mematung dengan raut wajah terkejutnya. Sedang Hana menutup mulutnya dengan air mata yang membasahi pipinya. Para tamu mulai berbisik-bisik melihat hal itu, dan seluruh keluarga mulai bingung harus berbuat apa. Rena yang berada di kamarnya terkejut mendengar suara umpatan kakaknya yang terdengar hingga ke kamarnya. Rima dan Ahra yang menemani Rena di kamar ikut bingung dengan kejadian di luar. Aku keluar dulu, ucap Ahra, melangkahkan kakinya keluar dari kamar Rena yang sudah dihiasi bunga-bunga yang cantik. Rena menyentuh dadanya. Mendadak ia merasa sesak dan perasaannya semakin tidak enak. Rima yang melihat hal tersebut dengan cepat menggenggam tangan sahabatnya, meyakinkan jika semuanya baik-baik saja. Tidak lama kemudian, Ahra kembali ke kamar bersama dengan Hana yang masih meneteskan air mata di pipinya. Perasaan Rena semakin tak enak. Ia terkejut saat tiba-tiba ibunya bersimpuh di hadapannya. Mami, ada apa? Jangan seperti ini. Sebenarnya ada apa? Tanya Rena berusaha membuat ibunya kembali bangkit dari duduknya. Rena, ucap Hana, setengah mendongak menatap Rena sambil membelai pipi putrinya itu. Ada apa, Mam? Tanya Rena. Perasaan cemasnya semakin menjadi-jadi. Hana menunduk, tak dapat mengucapkan sepatah kata lagi dari bibirnya. Gio menghilang, ucap Ahra, membuat Rena dan Rima menoleh tidak percaya. Setetes air mata membasahi pipi Rena, dan tiba-tiba kesadarannya menghilang.
"Rena!" teriak tiga wanita itu. Sementara itu, di lantai dasar, orang tua Hana dan Gilang mulai pusing memikirkan jalan keluarnya. Sedang Revan terlihat syok di kursi dan Renu mondar-mandir tanpa henti dengan amarah. Para tamu yang datang mulai berbisik-bisik satu sama lain. Gilang diam menatap kekacauan itu. Ia harus memikirkan jalan keluarnya. Jika terus seperti ini, mereka akan menanggung malu dan lebih parahnya akan tersebar gosip yang tidak-tidak tentang Rena yang ditinggal nikah oleh calon suaminya. Tiba-tiba sebuah ide gila terlintas di benaknya. Ia menelan salivanya dengan susah payah, lalu bangkit dan duduknya mendekat ke arah Revan. "Om," panggil Gilang. Perlahan-lahan Revan yang masih syok berat mendongak menatapnya. "Biarkan aku yang menggantikan pengantin prianya," ucap Gilang. Semua orang di dalam ruangan itu mulai diam, dan fokus pada penghulu yang tengah berjabat tangan dengan mempelai pria. "Saya terima nikah dan kawinnya Rena Pratiwi binti Revano Abraham dengan mas kawin tersebut dibayar tunai." "Bagaimana para saksi?" tanya sang penghulu pada para tamu di dalam ruangan itu. "Sah," seru mereka. Sang penghulu pun memanjatkan doa. Para tamu pun ikut mendoakan pengantin itu meski ada sedikit rasa aneh yang mereka rasakan. Rena yang sudah sadar beberapa menit yang lalu, hanya diam di dalam kamar bersama dengan ibu dan dua sahabatnya. Rena tersentak saat pintu kamarnya dibuka, menatap kakaknya yang terlihat rapi meski rambut sudah acak-acakan. Renu berjalan mendekat ke arah Rena lalu mengulurkan satu tangannya. Rena yang masih belum tahu apa-apa, mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan kakaknya. Ia hanya menurut saat Renu berjalan keluar dari kamar, dan perlahan-lahan mendekat ke arah tangga. "Jangan menangis," ucap Reno tanpa menoleh pada Rena yang merangkul tangannya sambil berjalan untuk turun ke lantai dasar. "Aku benar-benar akan memukul pria sialan itu jika bertemu dengannya. Sekarang jangan menangis lagi. Tersenyumlah," ucap Reno saat menginjakkan kaki pada anak tangga pertama, dan perlahan-lahan turun ke anak tangga selanjutnya. Rena hanya diam melihat sang kakak, masih dengan mengikuti langkah kaki kakaknya turun ke bawah. "Lihat, siapa yang akan kamu panggil suami untuk seterusnya?" ucap Reno saat tiba di anak tangga kelima dari bawah. Rena mengerutkan keningnya mendengar ucapan kakaknya, lalu perlahan-lahan menoleh ke arah pelaminan yang ada di dalam rumah itu. Mata Rena membulat sempurna saat melihat siapa pria yang berdiri di sana. Pukul 9 malam. Disinilah Rena berdiri diam di kamarnya dengan sesekali meneguk salivanya dengan susah payah. Ia menoleh perlahan ke arah kamar mandi, di mana seorang pria tengah membersihkan diri untuk tidur. Pria yang sudah menyandang status sebagai suaminya. Rena tersentak saat mendengar suara pintu kamar mandi yang terbuka. Ia menoleh dan menatap Gilang yang baru keluar dari kamar mandi dengan rambut yang sedikit basah. Jantung Rena memompa 2 kali lebih cepat. Rasa gugup melanda dirinya, bahkan membuat tubuhnya sedikit gemetar. Gilang mengalihkan pandangannya ke arah lain, berusaha untuk menghindari tatapan mata Rena. Sungguh, kamar pengantin itu sudah diliputi rasa canggung yang luar biasa. Rena menatap Gilang yang melewatinya, mendekat ke arah tempat tidur, lalu mengambil satu bantal di atas tempat tidur yang dipenuhi dengan kelopak bunga mawar itu. "Mas, mau kemana?" tanya Rena dengan gugup. Gilang terdiam mendengar Rena memanggilnya Mas meski terbata. Ada perasaan senang yang aneh ia rasakan di dadanya. Kamu tidak perlu memanggil Mas jika merasa tidak nyaman. Panggil seperti sebelumnya saja," ucap Gilang, mendadak gugup lagi. Tidak apa-apa, kan sudah kewajiban aku untuk memanggil Mas pada Om. Karena sekarang aku istri Om," ucap Rena. Mendadak suasana berubah semakin canggung. Gilang terdiam. Seketika kata-kata Rena terngiang di kepalanya. "Kewajiban."
Raut wajah Gilang memerah mengingat kata itu. Bukankah kewajiban seorang istri juga adalah melayani suaminya tentang urusan itu? Gilang menepuk pipinya, menyadarkan dirinya akan pikiran gila yang tiba-tiba menghampirinya. Rena yang melihat hal itu, memiringkan kepalanya, menatap aneh sang om yang menjelma menjadi suaminya sekarang. "Kak, kamu tidur di tempat tidur, aku akan tidur di lantai," ucap Gilang. Setelah berhasil menstabilkan isi kepalanya yang mendadak memikirkan hal yang aneh-aneh. Rena hanya mengangguk patuh dan naik ke tempat tidur. Sedang Gilang menggelar selimut di lantai, lalu menidurkan diri perlahan. Gilang memiringkan tubuhnya untuk tidur, mencoba memejamkan matanya hingga sebuah suara kembali membuatnya terjaga. "Selamat malam, Mas," ucap Rena lalu memejamkan matanya. Selamat malam," ucap Gilang, kembali memejamkan matanya agar tidur dan menghilangkan pikiran aneh di benaknya. Gilang membuka matanya yang terpejam. Ia menggeliat kesal. Bagaimana tidak, jika ia terus saja membayangkan sesuatu yang hangat pagi tadi. Sesuatu yang diberikan Rena yang katanya adalah hadiah terakhir sebelum ia menikah. Tapi nyatanya, malah dirinya yang menjadi suaminya. "Sadar Gilang, sadar," batin Gilang yang mulai geram pada dirinya sendiri. Gilang menghembuskan nafas pelan secara teratur agar dirinya bisa tenang. Ia menoleh ke atas tempat tidur, di mana Rena sudah tertidur sambil memunggunginya. Gilang beralih menatap langit-langit kamar Rena, lalu memejamkan matanya untuk tidur. "Sialan," ucap kesal Gilang, lalu membekap mulutnya sendiri. Ia menoleh ke arah Rena dan menghembuskan nafas lega saat Rena tak terganggu dari tidurnya. "Ya Allah, singkirkan pikiran kotor ini dari pikiranku," batin Gilang, mencoba lagi untuk memejamkan matanya. Sedang di kamar samping kamar Rena, seorang pria menempelkan kupingnya ke dinding, mencoba mendengar apa saja yang dilakukan oleh orang di seberang kamarnya. Reno terkejut saat mendengar suara teriakan Gilang, lalu menjauhkan kepalanya dari tembok yang menjadi dinding pembatas kamarnya dan kamar Rena. "Apa yang terjadi? Tidak terjadi hal-hal aneh di dalam kan?" tanya Reno lirih pada dirinya sendiri, kemudian menggelengkan kepalanya. "Tidak terjadi apa-apa. Iya, pasti tidak terjadi apa-apa," ucapnya meyakinkan diri sendiri. Bukan tanpa sebab dirinya mencoba menguping hal yang dilakukan oleh pasangan pengantin baru di kamar sebelah kamarnya. Hanya saja, ia takut jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Entah apa yang dipikirin seorang Reno Saputra. Pukul 6:30 pagi. Gilang menggeliat di tidurnya tapi enggan untuk bangun. Meski rasa sakit terasa di seluruh tubuhnya. Alis Gilang mengerut saat mendengar suara langkah kaki. Dengan perlahan, ia membuka matanya yang terasa masih berat itu. Masih ingin tidur. Karena semalam dirinya baru bisa tidur saat jam 2 malam. Mata Gilang terbuka lebar saat melihat sesuatu di hadapannya. Posisinya sangat bagus hingga bisa melihat jelas seseorang yang tengah berniat memakai baju setelah mandi. Gilang menelan salivannya, melihat dari atas hingga bawah tubuh istri kecilnya. Mata Gilang melotot sempurna saat melihat Rena yang berniat memakai pakaian dalamnya. Keringat dingin mulai membasahi keningnya. Ia membalikkan badan ke arah lain, seolah tak melihat apapun. Terdengar pintu lemari yang tertutup. Gilang berpura-pura menguap dan mendudukkan diri di lantai, seakan ia baru bangun dari tidurnya. Ia menoleh dan menatap Rena yang sudah rapi dengan kaos kuning kebesarannya dan celana kain panjang bermotif bunga. "Selamat pagi, Mas," sapa Rena dan hanya dibalas anggukan kepala oleh Gilang. Rena pun berjalan keluar dari kamar untuk turun ke lantai dasar. Sedang Gilang mencoba untuk bangkit dari duduknya dan masuk ke dalam kamar mandi. Sesuatu yang ia lihat tadi terus berputar di kepalanya. "Aku akan gila," ucap Gilang, lalu masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Beberapa menit kemudian, Gilang terdiam, tidak tahu ingin mengeluarkan kata-kata apa. Ia hanya diam di meja makan sejak 10 menit yang lalu ia turun dari lantai 2. Gilang menatap ke sebelah kanannya, di mana istrinya tengah duduk lalu beralih menatap ke depan.
di mana orang tua dan istrinya duduk dan menatap ke sebelah kiri, di mana kakak sang istri duduk. Mereka hanya diam sedari tadi, tidak tahu harus melakukan apa, bahkan tak ada yang menyentuh sarapan pagi. Papa mertua, ucap Gilang membuat Revan tersentak salivanya. Hana, Reno, dan Rena mematung mendengar hal itu, lalu membekap mulut mereka sendiri agar suara tawa tak keluar. Mata Revan berkedip kesal dan tidak percaya. Gilang yang tak tahu apa-apa, hanya dia membisu setelah mengucapkan kata itu. Ia tidak tahu harus memanggil Hana dan Revan seperti apa. Maka dari itu sejak tadi ia hanya diam dan bingung mau menyapa seperti apa. Mama mertua, ucap Gilang dengan wajah memerah. Reno bangkit dari duduknya, masuk ke kamar mandi yang ada di dapur untuk buang air kecil, dikarenakan sudah tak tahan menahan tawa hingga ingin buang air kecil. Hana menutup wajahnya, tiba-tiba seluruh tubuhnya merinding menahan tawanya. Aku ingin ke kamar sebentar, ucap Hana, lalu berlalu dari sana untuk ke kamarnya, menstabilkan diri yang sudah lelah menahan tawanya. Sepeninggal Hana, kini hanya Revan, Gilang, dan Rena di meja makan, sedang Reno masih setia di kamar mandi, entah sudah selesai buang air kecil atau belum. Tidak perlu memanggil seperti itu, Gilang. Aku tidak tua 20 tahun darimu. Panggil senyaman kamu saja. Kamu akan membuat Hana tertawa tanpa henti jika memanggilnya mama mertua, ucap Revan, lalu meminum air putih di sampingnya. Kadang masalah biasa juga membawa hal yang tak terduga, seperti sekarang. Baiklah ucap Gilang membuat Revan tersedak air putih yang ia minum. Rena yang melihat hal itu, bangkit dari duduknya lalu mengusap pelan punggung sang ayah. Sementara orang yang menyebabkan hal tersebut hanya bisa diam dan menatap aneh ayah mertuanya. Berhenti memanggilku Om Gilang. Aku tidak setua itu. Panggil kakak saja, geram Revan. Menantunya yang satu ini mungkin akan membuat tensi darahnya naik. Gilang menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Ia jadi berpikir yang tadi memintanya untuk memanggil senyaman mungkin kan Revan. Lalu kenapa tidak mau dipanggil Om? Sepertinya kakak sepupunya akan lebih galak daripada mertua lain. Tidak lama kemudian, Reno kembali dari kamar mandi, kemudian duduk kembali ke kursinya. Rena sudah kembali ke tempat duduknya. Mereka masih belum juga menyentuh sarapan pagi hingga saat ini. Hana berjalan mendekat ke arah meja makan, mendudukkan diri di samping suaminya. Setelah meluapkan tawanya di dalam kamar, kini ia sudah sedikit tenang. Tanpa ada yang berbicara lagi, mereka pun menyantap sarapan pagi ini dengan diam. Setelah sarapan, kini mereka semua berada di ruang tamu. Lagi-lagi Gilang terlihat gugup untuk mulai berbicara. Ia melirik sekilas Rena yang juga menatapnya. Aku akan kembali ke Singapura besok, ucap Gilang, membuat satu keluarga itu menatapnya. Hana dan Revan diam, lalu menatap Rena yang terlihat terkejut di samping Gilang. Rena ikut kan? Tanya Revan. Gilang menatap Rena, lalu menatap Revan. Jika Rena tetap ingin tinggal di Indonesia, maka aku akan mengizinkannya, ucap Gilang, yang tahu jika Rena belum bisa terlalu jauh dari kedua orang tuanya. Aku ikut Mas ke Singapura, ucap Rena dengan lantang. Gilang yang mendengar hal tersebut, menoleh dan menatap tidak percaya pada Rena. Kamu yakin? Tanya Gilang dan dengan cepat istri kecilnya itu menganggukkan kepala. Baiklah. Tidak masalah kan, Kak Revan? Ucap Gilang, hampir saja memanggil Revan dengan Jika itu sudah menjadi keputusan kalian, maka kami tidak akan melarang. Lagi pula kalian sudah sah, jadi tidak akan ada masalah di sana. Karena aku yakin kalau kamu akan menjaga Rena dengan baik, ucap Revan. Sedang Reno terlihat menatap penuh selidik pada omnya yang kini menjadi adik iparnya. Setelah perbincangan singkat itu, semuanya kembali diam.
Tiba-tiba ponsel Reno berdering. Reno memandang datar ponselnya, di mana kini terdapat pesan dari nomor asing. "Gak jadi pulang besok kan?" "Maaf, ini siapa ya?" balas Reno pada nomor tak dikenal itu. "Ini aku." Aku? Aku siapa?" tanya Reno, lalu mencoba melihat apakah Rena yang tengah mengerjainya. Tapi Rena sama sekali tak memegang ponsel dan memilih menunduk memainkan jari-jari tangannya. Ponsel Reno kembali berdering. Ia pun membuka pesan itu. "Ini aku, Ahra." "Gila banget sih, teman satu apartemen gak kenal. Dasar." "Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif, atau berada di luar kota dan sebentar lagi akan ganti nomor. Mohon untuk segera hapus kontak ini." Setelah mengetik balasan itu, Reno pun menonaktifkan ponselnya. "Ada apa?" tanya Hana yang merasa aneh dengan tingkah putranya. "Tidak ada apa-apa, Mom. Oh iya, besok aku sudah mau kembali ke LA. Gak enak lama-lama gak masuk kampus," ucap Reno dan diangguki oleh kedua orang tuanya. Di sisi lain, Dava menghembuskan nafas kasar di dalam kamar apartemennya. Melirik ponsel di atas meja, Dava meraih ponsel itu, lalu menidurkan tubuhnya di atas tempat tidur, menatap kontak Rena pada aplikasi WhatsApp-nya. Ingin sekali ia mengirim pesan pada Rena, tapi mengingat jika wanita itu sudah memiliki suami membuat ia merasa tak enak jika masih mengirim pesan pada Rena. "Semoga kamu bahagia dengannya, meski aku sedikit ragu jika pria itu akan mencintaimu sampai akhir," ucap Dava lirih lalu memejamkan matanya. Dava belum mengetahui jika yang menikah dengan Rena bukan Gio, dan mungkin akan membutuhkan waktu sampai dia mendengar kabar itu. Pukul 4 sore, Rena membuka pintu kamar Reno yang tidak terkunci, mendapati kakaknya yang tengah mengemasi pakaiannya ke dalam koper. "Kak," panggil Rena lirih, sembari berjalan mendekat ke arah Reno. Reno menoleh sekilas pada Rena, lalu kembali memasukkan pakaiannya ke koper. "Ada apa?" tanya Reno tanpa menoleh pada Rena. Rena diam di samping Reno, menunduk menggigit bibir bawahnya lalu membantu kakaknya melipat baju-baju dan memasukkannya ke dalam koper. "Aku bisa sendiri, Rena. Sebaiknya kamu kemasi barang-barang kamu. Besok kamu akan ke Singapura. Sering-seringlah kembali ke Indonesia. Mami dan Dedi pasti akan merindukanmu." Nasihat Reno menoleh saat mendengar suara tangis adiknya yang tertahan. Reno menghembuskan nafas pelan melihat hal itu, menegangkan badannya lalu menarik Rena ke pelukannya. "Jangan menangis, kamu sudah menjadi seorang istri dan calon ibu untuk anak-anakmu kelak. Jadi jangan terlalu cengeng. Jika ada masalah maka segera cerita pada kakak. Jangan memendam masalah itu sendiri. Kamu tidak akan kuat meski merasa bahwa itu adalah hal yang tidak penting. Turuti apa yang dikatakan oleh suamimu. Meski aku tahu kalau Om Gilang pasti akan melindungimu dengan baik," jelas Reno panjang lebar, sembari mengusap punggung Rena yang berada di pelukannya. "Kakak di sana jangan lupa makan ya. Jangan berantem terus sama Ahra. Jangan minum alkohol atau apapun itu," ucap Rena mendongak menatap wajah Reno yang memang sedikit lebih tinggi darinya. "Iya, terima kasih karena mengkhawatirkan aku, my sister," ucap Reno, mencium kening Rena. "Udah, jangan menangis lagi. Bukannya tadi kalian mau pergi ke rumah kakek Adi ya?" tanya Reno, seketika mengingatkan Rena akan hal yang hampir ia lupakan. "Astagfirullah, hampir aja aku lupa. Kalau begitu Rena pergi dulu ya kak, aku sayang kakak," ucap Rena lalu memeluk Reno dan berlari keluar dari kamar setelah menyeka air matanya. Rena dan Gilang dalam perjalanan ke rumah orang tua Gilang, orang yang biasa dipanggil nenek dan kakek oleh Rena, kini sepertinya harus berganti menjadi mama dan papa mertua. Rena tidak henti-hentinya memainkan jari-jarinya karena gugup. Gilang yang menyadari hal itu hanya tersenyum kecil, lalu tangannya yang bebas terulur untuk mengusap rambut gadis kecilnya. "Tidak perlu gugup, papa dan mama tidak akan keberatan jika kamu memanggil mereka kakek dan nenek seperti dulu," ucap Gilang, dengan tangan yang terus mengusap kepala Rena dan pandangan yang fokus ke depan. Iya, jawab Rena dengan wajah merona. 15 menit kemudian,
Mobil Gilang berhenti tepat di depan rumah kedua orang tuanya. Mereka berdua pun keluar dari mobil berjalan memasuki rumah. Rena meraih tangan kanan Gilang, lalu menggenggam tangan itu erat, menyalurkan rasa gugup dan takutnya. Gilang tersentak saat Rena tiba-tiba menggenggam tangannya. Kini dirinya ikutan gugup karena Rena yang terlalu menempelkan tubuhnya pada Gilang. Rena, tidak perlu gugup begitu, ucap Gilang, yang dimaksudkan agar Rena sedikit menjauhkan tubuhnya. Gilang merasa sesak jika Rena sedekat ini padanya. Padahal hal itu sah-sah saja Rena lakukan. Rena tak mendengarkan ucapan Gilang, dan justru semakin menempelkan tubuhnya pada Gilang. Rena menelan salivannya saat memasuki ruang tamu. Assalamualaikum, ucap Gilang. Assalamualaikum, ucap Rena lirih. Adi dan Mita menoleh pada sumber suara dengan menatap diam pasangan pengantin baru dadakan itu. Rena yang melihat Mita dan Adi yang sama sekali tidak berekspresi, menjadi takut seolah ingin bersembunyi di belakang Gilang. Rena, seru Mita dengan senyum di wajahnya, lalu berjalan mendekat ke arah Gilang dan Rena. Mita menarik Rena di pelukannya secara tiba-tiba, memeluk erat gadis itu dengan penuh kasih sayang. Selamat datang ke rumah ini sayang, dan kali ini sebagai menantu. Semoga Gilang tak menyakiti hatimu. Jika dia berani menyakitimu, beritahu pada mama, ucap Mita saat melepaskan pelukannya dan menarik tangan Rena ke sofa. Rena mengangguk dengan senyum kecil di wajahnya. Rena pun duduk tepat di sofa di dekat ayah mertuanya. Adi mengusap pelan puncuk kepala menantunya, sedang istrinya duduk di samping Rena dengan senyum yang tak lepas dari wajahnya. Gilang, panggil Adi pada putranya yang kini mendudukkan diri di sofa panjang berhadapan dengan istrinya. Iya, kalau nanti mainnya di Singapura, jangan kasar-kasar dan terburu-buru ya. Minum obat kuat juga, biar bisa beberapa ronde. Papa khawatir sama tenaga kamu yang sekarang kalau nggak minum obat kuat sebelum main. Bisa-bisa tidak memuaskan Rena, ucap Adi yang terang-terangan membuat wajah pasangan pengantin baru itu merona merah.